Hai, jumpa lagi kita hari ini ya. Jadi hari ini saya pengen seperti biasa akan membagikan podcast. Hari ini saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Rasul Paulus, lihat teman-teman, dari jemaat di Roma. Untuk jemaat di Roma, bab yang ke-12, ayat yang ke-12. Bagus ya, 12. Sebagus dengan isi ayatnya. Mari kita dengarkan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Artinya, ya, berat memang ayat ini ya teman-teman ya, gak banyak orang yang bisa memahami apa maksudnya. Saya ambil bagi 3 bagian. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, kita harus tetap bersukacita apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tetap harus bersukacita ya. Karena kita yakin, kita percaya bahwa pengharapan itu pasti ada. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, berat seperti apapun kehidupan yang kita jalanin, Tuhan selalu menyertai kita, teman-teman. Ya. Kemudian sabarlah dalam kesesakan. Ya, ini berhubungan dengan yang tadi. Kita tetap harus bersukacita dalam pengharapan dan bersabar dalam kesesakan. Ya, seperti yang saya bilang, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap bersabar. Karena yakin di balik kabut tebal ini akan ada gunung yang indah. Akan ada pemandangan yang sangat indah. Sama seperti hujan ya teman-teman ya, di balik hujan yang deras, kemudian akan terbitlah sebuah pelangi. Jangan pernah menyerah sebelum pelangi itu datang kepada teman-teman semua. Sebelum teman-teman melihat keindahan itu, jangan pernah menyerah. Bersabarlah, ya. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu berserta dengan teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan seperti itu. Kemudian bagian yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya teman-teman, bahwa kadang kita berdoa itu hanya ketika kita memerlukan sesuatu. Saya ulang lagi ya, bahwa kita hanya berdoa itu untuk minta sesuatu. Sebenarnya kita juga harus bersyukur ya. Yang paling utama kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mau kondisinya seperti sekarang dalam keadaan pandemi yang mungkin bisa dibilang susah, semua kehidupan menjadi lebih luar biasa ya. Banyak orang-orang yang sudah saya dengar merasa, wow, luar biasa sekali kehidupan sekarang. Oke, saya cuma bilang pada teman-teman saya, this is new normal ya. Ini adalah kenormalan yang baru yang harus kita hadapi ya. Jangan pernah menyerah intinya dengan kehidupan ini, karena yakin dan percaya Tuhan Yesus saja tidak pernah menyerah ya teman-teman. Bunda Maria, manusia yang paling sempurna menurut saya untuk kita contoh, karena dia menerima Tuhan Yesus yang pertama kali, dan dia merenungkan semuanya apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dan menerima. Bunda Maria saja tetap percaya sampai pada titik-titik akhirnya. Saya ingat sekali kalau teman-teman kita flashback lagi ke masa-masa Paskah, sebelum Paskah ya, masa-masa Jumat Agung itu banyak di situ diceritakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya. Ya, murid-murid Tuhan Yesus saja tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Tapi Bunda Maria, Bunda yang notabene adalah seorang perempuan yang melihat putranya disiksa sampai mati di kayu salib, kemudian dia juga yang ikut menguburkan ya. Bahkan ada satu perkataan Bunda Maria pada saat Nikodemus dan Yusuf orang Arimatea itu ingin memakamkan Yesus. Dia cuma bilang dia tidak perlu pemakaman karena dia akan bangkit. Segitu percayanya Bunda Maria, segitu kuatnya Bunda Maria keyakinannya kepada Tuhan Yesus. Karena dia percaya apa yang Tuhan Yesus katakan hari ini, apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada dia itu akan menjadi pasti.
bukan hanya janji-janji belaka ya teman-teman. Makanya saya bilang bersabar, bersukacita ya. Kita harus tetap bersukacita dalam keadaan apapun itu. Kita juga harus bersabar menghadapi keadaan ini ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman malah berputus asa gitu ya. Dan kita juga tetap harus bertekun di dalam doa. Ingat bahwa doa adalah komunikasi, bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Kalau saya tidak salah ingat ya, Santo Antonius itu hampir setiap waktu dia selalu berdoa. Kalau tidak salah, saya pernah dengar dari salah satu materi pada saat itu bahwa Santo Antonius ini hampir 1000 kali doa salam Maria dalam satu hari. Artinya dia tidak pernah lepas. Mungkin sulit ya teman-teman kalau setiap waktu kita harus berdoa gitu ya. Tapi kalau saya menyarankan buat teman-teman bahwa kita harus tetap berdoa ya dalam keadaan apapun. Kita mau makan berdoa, setelah makan kita berdoa ya, mengucap syukur. Kemudian ketika kita melihat barang-barang rohani, kita melihat salib, kita cukup selipkan doa-doa yang singkat saja, tapi kita tetap terhubung, tetap berkomunikasi dengan Tuhan ya. Sekian dari saya untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ya, dan bisa berguna untuk kedepannya. Oke, terima kasih.